Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab tangan Tuhan selalu tersedia. Dia memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Dunia memberikan ketakutan, kegentaran, bahkan kegelisahan. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan merusakkan minyak dan anggur. Saudara, jikalau kita hidup di dalam urapan dan sukacita daripada Tuhan, tidak ada alasan untuk gelisah, bahkan gentar, sebab Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita yang percaya. Mari saudara, kita yang sudah bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kami pada pagi hari ini mengatur persembahan kami di hadapan-Mu Bapa, dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami terima dengan lemah lembut di dalam tanah hati kami, di dasar hati yang paling dalam. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya sebab Bapa dipermuliakan di dalam. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, sekali lagi nama Thomas disebutkan di sini. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Yesus telah berulang-ulang mengatakan 3 kali dia berkata bahwa dia akan menderita dan kemudian akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan dia selalu berkata-kata tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tetapi sekali lagi murid-murid tidak mengerti dia. Saudara, ketika dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Thomas bingung, kemana engkau akan pergi? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus telah berulang-ulang berbicara tentang kuasa kebangkitan. Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi baik Thomas maupun Filipus bertanya-tanya dan tidak mengerti dengan apa yang Tuhan ucapkan. Mengapa saudara? Sebab ketika Yesus berbicara berulang-ulang tentang penganiayaan yang akan dia alami, tentang penyalipan yang dia akan alami, dia menjanjikan pengharapan kepada murid-muridnya yang bagi murid-muridnya itu tidak masuk akal. Ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, mereka ada di tengah-tengah suatu peristiwa di mana mereka pantas untuk mengalami kegelisahan. Sebab Yesus berkata bahwa dia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Saudara, inilah yang saya mau katakan kepada kita semua saudara. Ketika Tuhan katakan jangan gelisah hatimu,
Sekalipun kita punya alasan untuk gelisah, tetapi biarlah kita tidak dikuasai oleh kegelisahan. Mengapa saudara? Firman Tuhan katakan kalau engkau tidak percaya dengan perkataanku, percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Filipus berkata, Bapa, di manakah? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kamu. Telah sekian lama, Yesus berkata, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bergaul dengan Tuhan, setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Murid-murid Kristus saja masih bertanya, kemana engkau akan bawa kami? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bukankah pekerjaan-pekerjaan Kristus itu menunjukkan siapa Dia di dalam Bapa? Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan ingin mengingatkan kita. Yang pertama, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu karena ketika engkau percaya kepada Kristus, maka engkau juga mempercayai Bapa yang tidak kekurangan suatu apapun untuk memberkati kehidupanmu. Jangan gelisah hatimu ketika kantong-kantong di sakumu itu kosong. Jangan gelisah di hatimu ketika pekerjaanmu, engkau mungkin sudah sementara di PHK. Banyak orang kehilangan pekerjaan. KFC kehilangan 2.000 lebih ya pekerjanya dan harus di PHK karena 500-an miliar mereka mengalami kerugian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saudara, begitu banyak goncangan ekonomi terjadi. Kita tidak bisa berpegang kepada manusia. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena memang kita tidak bisa berharap kepada manusia. Pesan Tuhan yang pertama buat kita pagi hari ini, ketika engkau bangun dengan begitu banyak masalah di hari ini, ketika engkau mau bekerja di pagi-pagi hari saudara, firman Tuhan yang pertama, jangan gelisah hati. Gelisah hatimu. Jangan khawatir hidupmu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kesusahan hari esok punya kesusahannya sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pintunya adalah Yesus. Kalau kita masuk melalui Yesus, maka jalan, kebenaran, dan hidup ada di sana. Bukan saja kita menemukan jalan keluar, kita juga menemukan kebenaran. Bukan saja kita menemukan kebenaran, tetapi kehidupan kekal. Ya, Tuhan pasti akan menafkahi kita. Lahir dan batin, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara di dalam Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia di dalam Kristus. Saudara, jangan gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita datang melalui Kristus, maka kita beroleh hidup. Yang ketiga, saudara, percayalah. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada pekerjaan itu sendiri. Kita melihat bahwa karya Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga untuk menunjukkan kuasanya yang tidak dapat dibatasi oleh dunia ini. Saudara, ada seorang anak muda ya di luar negeri. Dia seorang perempuan berumur 25 tahun. Dan dia di umur 25 tahun dia memberi dirinya untuk dibaptis. Saudara, pada waktu dia dibaptis setelah dia menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dia masuk ke dalam air dan dia bermanifestasi. Mengapa dia bermanifestasi? Dia shaking, dia kemudian teriak. Ternyata saudara, dia dilepaskan dari kuasa kegelapan oleh legion yang begitu banyak. Karena selama dia hidup, dia bersaksi sesudah dia dibaptis, selama dia hidup di dalam pergaulan New Age Movement, ya, kegerakan penyembahan berhala atau penyembahan gereja disebut sebagai New Age Movement. Itu adalah satu kelompok komunitas yang tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan dengan kegerakan yang zaman sekarang ini, yang kegerakan pendurhakaan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia mengalami kelepasan pada waktu dia masuk ke air baptisan. Dan dia berkata seluruh anxiety, bahkan dia memiliki sakit penyakit yang dia gelisah dan tidak bisa makan, anoreksia. Dia kalau makan banyak dia merasa gelisah.
dan ketakutan yang ada di dalam kehidupannya tiba-tiba terlepas pada saat itu juga ketika dia dibaptis. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ketika perempuan yang 25 tahun itu dilepaskan, dulu dia penganut New Age Movement. Dan ketika dia mau baptis, ada intimidasi dan berkata kepadanya, jangan lakukan, lari, keluar. Itu semua ternyata menahan dia untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tapi dia taat kepada suara Roh Kudus yang mau memberi diri dibaptis. Dan dia mengalami kelepasan. Saudara, janji Tuhan, kegelisahan itu akan disingkirkan dari dalam kehidupanmu. Anxiety, ya, kekhawatiran, envy itu disingkirkan dari dalam hidup perempuan itu karena dia dikuasai oleh legion. Ratusan bahkan ribuan kuasa kegelapan itu tinggal, roh jahat itu tinggal di dalam dirinya. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia dilepaskan. Saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau tidak percaya, saudara tidak akan mengalami keselamatan. Tapi kalau saudara percaya dan saudara melihat pekerjaan Tuhan, saudara melihat kesaksian orang-orang yang mengalami kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan, saudara juga akan mengalami hal yang sama. Saudara juga akan dipulihkan. Saudara, pada pagi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, janganlah gelisah. Kegelisahan bukan daripada Tuhan, kegelisahan bukan berasal daripada Yesus, kegelisahan berasal dari dunia ini, karena secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu sedang terjadi, krisis moneter sedang terjadi, PHK terjadi di mana-mana. Tetapi pesan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang engkau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Percayalah, maka engkau akan menerimanya. Pagi hari ini saudara, pesan Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, jangan anxiety, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan apa yang kau butuhkan. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, Tuhan menyediakan tempat bagimu. Kalau dunia ini tidak menerima engkau, di rumah Bapa di surga tersedia banyak tempat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keadaan pergumulanmu, ekonomimu, keluargamu, hubungan-hubunganmu yang rusak dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan, dan kasih karunia. Kenakanlah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tinggallah di dalam Tuhan, maka engkau dilepaskan dari kekhawatiran, kegelisahan. Engkau dilepaskan dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan engkau mengalami damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, dibuat berhasil dan beruntuk, bahkan sukses, karaktermu diubahkan oleh Tuhan. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, silakan beraktivitas dan jangan khawatir, jangan gelisah, karena Tuhan adalah Bapamu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada pekerjaan itu sendiri, percayalah di dalam namanya ada kehidupan kekal. Amin. Dalam Tuhan memberkati.